Halo anak-anakku kelas 7, kembali lagi di pembelajaran bahasa Indonesia dalam bab kebahasaan pada surat dinas dan pribadi. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah nanti setelah kalian memahami materi ini, maka kalian mampu untuk menelaah kebahasaan surat dinas dan pribadi. Nah, lalu ada apa saja sih kira-kira kebahasaannya? Yuk kita cek bersama. Yang pertama, yaitu adalah kebahasaan pada surat pribadi, ya. Nah, untuk yang pertama itu adalah salam pembuka. Ya, salam pembuka. Kita lihat kalau untuk teman sebaya, untuk adik atau teman yang lebih muda, untuk kakak itu bisa menggunakan salam semangat belajar atau salam rindu atau salam kangen itu bisa. Sedangkan untuk orang tua, untuk nenek atau kakek itu bisa menggunakan salam sayang untuk bunda, untuk kakek, untuk nenek ya. Nah, kalau untuk guru kita bisa menggunakan dengan salam hormat ya. Meskipun ini adalah surat pribadi tapi tetap kepada guru harus tetap menggunakan bahasa yang agak sopan ya. Lalu yang kedua adalah kalimat pembuka. Nah, kalimat pembuka ini juga ada perbedaannya. Untuk teman sebaya, adik atau kakak, itu bisa menggunakan apa kabarmu, gimana kabarmu. Tapi kalau untuk orang tua, kakek atau nenek bisa menggunakan bunda, dia merindukan bunda. Kakek, saya merindukan kakek, itu boleh. Tapi kalau untuk guru itu adalah lebih beda lagi ya, berbeda lagi untuk kalimat pembukanya ya. Kemudian yang selanjutnya setelah itu ada yang namanya setelah ada ini namanya adalah kalimat penutup surat. Nah, lalu ada penutup surat. Kalau untuk teman sebaya, adik atau kakak bisa menggunakan sekian dulu, kutunggu balasanmu. Itu bisa. Tapi kalau untuk orang tua, untuk kakek atau nenek, terima kasih sudah mengizinkan Gia mengikuti pelatihan ini. Gia akan segera pulang. Itu boleh untuk orang tua atau guru, untuk kakek atau nenek. Intinya adalah ketika menggunakan penutup surat itu kita harus tahu posisinya mana yang pantas ketika kita kepada teman, kepada orang yang lebih tua. Nah, yang terakhir adalah salam akhir. Nah, kalau salam akhir ini tentu jelas harus ada perbedaan ya di setiap penerimanya. Kita harus lihat dulu siapa penerimanya. Kalau seandainya penerimanya itu adalah teman, kakak atau adik, bisa menggunakan sepupu dan sahabatmu atau adikmu atau kakakmu. Nah, kalau untuk orang tua, buah hati bunda. Untuk kakek atau nenek bisa cucumu tercinta. Kalau untuk guru misalkan adalah kata-kata yang memang mencerminkan kalau dia adalah siswanya ya. Lalu selanjutnya kebiasaan di surat dinas. Nah, untuk surat dinas kita lihat dulu di bagian ini adalah alamat. Nah, kalau alamat ini tidak boleh disingkat ya. Nama orang, maksudnya nama jalan itu tidak boleh kita singkat ya. Contohnya jalan B titik tidak boleh, tapi jalan Bendungan. Kenapa sih? Karena kalau B titik itu bisa berarti ganda. B itu apa sih? Jadi harus jelas. Alamat tidak boleh disingkat biar memudahkan si penerimanya ya. Nah, kemudian yang kedua adalah di bagian penanggalan surat. Di penanggalan surat itu harus dituliskan dengan lengkap ya. Jadi nggak boleh 4 Juni strip misalkan tanda kutip atas 21 tidak boleh atau 4 strip 6 2021 tidak, tapi harus dituliskan dengan penulisan 4 Juni 2015 ya, biar nanti si pembacanya atau penerima suratnya bisa lebih paham ya, itu suratnya kapan diterimanya. Lalu yang selanjutnya adalah mengenai hal. Nah, kalau untuk hal ini kita harus menuliskan dengan tanda titik 2 dan tidak boleh pakai tanda titik ya. Hal titik 2, kemudian diakhirinya tidak ada tanda titik. Jangan pernah mengakhiri kata hal dengan tanda titik. Kenapa? Misalkan hal titik lalu titik 2, bukan, karena itu bukanlah sebuah singkatan ya. Nah, jadi penulisan hal yang benar itu adalah hal titik 2 permohonan penceramah tanpa adanya tanda titik. Kenapa sih nggak boleh pakai titik? Karena ini bukan sebuah kalimat. Selanjutnya adalah penulisan lampiran. Nah, untuk penulisan lampiran yang tepat itu adalah lampiran titik 2 1 eksemplar atau lam titik
satu eksemplar. Kenapa sih yang poin 1 itu betul? Karena dalam penulisan angka dibuat ke dalam huruf atau dibuat ke dalam kata, ketika memang dia terdiri hanya satu kata, dua kata ya, paling banyak dua kata, dia dituliskan menggunakan huruf. 1 berarti pakai huruf. Kalau 12 pakai huruf. Kalau 33 pakai angka. Kemudian lampiran kenapa pakai titik? Karena dia singkatan ya. Lalu selanjutnya adalah alamat tujuan. Nah, untuk alamat tujuan ini kita tidak perlu lagi menggunakan kata Bapak ya. Ketika ada yang terhormat, Bapak DR Tono misalkan. Nah, kita hilangkan kata bapaknya, kata sapaannya. Langsung saja ke Dr. Tomo, Jalan Bendungan Sempor 1 Malang ya. Begitu juga ketika ada yang namanya jabatan. Yang terhormat Bapak Direktur Jenderal Pajak. Nah, itu tetap kata bapaknya, kata ibunya itu hilangkan ya. Lalu selanjutnya adalah isi surat. Nah, kalau isi surat ini yang tepatnya adalah kami segera memberitahu saudara jika ada perubahan jadwal ya. Jadi yang tepat adalah tidak menggunakan koma setelah kata saudara ya. Itu adalah perbaikan di bagian isi surat. Lalu setelah di bagian isi surat ini adalah ada di bagian penutup. Nah, kalau di bagian penutup ini adalah penulisan nama pejabat penanda tangan itu harusnya ditulis menggunakan huruf kapital di setiap awal katanya. Contohnya kayak gimana? Contohnya, misalkan Dian Putri, kan dia dua kata. Jangan semuanya kapital, tapi kita tuliskan D-nya kapital, P-nya kapital. Ya, begitupun dengan Sasmita, tidak boleh pakai tanda kurung. Namanya tanda tangan tidak usah pakai tanda kurung. Jadi langsung saja Direktur Jenderal Sasmita. Lalu untuk AN bukan AN garis miring N ya, tapi A titik N karena dia adalah singkatan. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sekian, wassalamualaikum.